Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika Minat bersama saya, Ibu Desi Novrianti. Oke, baiklah hari ini kita akan mempelajari mengenai lingkaran, yang mana yang akan kita bahas hari ini mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran dan juga kedudukan garis terhadap lingkaran. Baik anak-anak, silakan kalian lihat di sini ada sebuah traktor. Kenapa kita munculkan sebuah traktor? Sebenarnya ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Salah satunya adalah bagaimana kedudukan titik terhadap lingkaran dan juga bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau kalian amati traktor ini, ada yang namanya baut-baut yang terletak di dalam roda-roda atau di bagian di dalam roda-rodanya. Kemudian ada yang namanya bagian yang merah-merah itu ataupun tali penghubungnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai suatu garis. Garis yang menghubungkan antara garis dengan lingkaran itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak langsung ketetapan mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di titik O, 0,0, seperti yang kita ketahui kemarin, yang sudah kita pelajari, yang mana titik O 0,0 persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang mana pada kali ini, untuk yang pertama, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat, maka titik Q-nya X1Y1 terletak di dalam lingkaran, sama seperti gambar yang sudah ditampilkan di sini ya. Kemudian, untuk yang kedua, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik Q-nya X1Y1 terletak tepat pada lingkaran. Sama seperti di gambar, ada titik merah yang merupakan titik Q X1Y1 terletak pada lingkaran. Kemudian yang ketiga, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titik Q-nya X1Y1 terletak di luar lingkaran. Nah, seperti ini juga titik merahnya atau titik Q X1Y1-nya berada di luar lingkaran. Oke, ini untuk titik pusatnya berada di O 0,0. Bagaimana kalau titiknya berada di selain 0,0? Oke, ini kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, ini merupakan persamaan umum ya. Oke, yang pertama, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0, maka titik Q-nya X1Y1 terletak di dalam lingkaran. Oke, letak di dalam lingkaran. Sama seperti pada gambar, titik merahnya yaitu titik Q-nya X1Y1 berada di dalam lingkaran. Kemudian lagi, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka titik Q-nya X1Y1 terletak pada lingkaran, tepat pada lingkaran. Nah, ini juga titik merahnya berada di keliling lingkaran. Kemudian yang ketiga, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C lebih dari 0, maka titik Q-nya X1Y1 terletak di luar lingkaran. Oke, ini berada di luar lingkaran dengan titik pusatnya yaitu P, A, B. Oke, Ibu ulangi kembali. Jika dia menggunakan tanda lebih dari, maka dia berada di luar. Jika dia menggunakan tanda sama dengan, dia berada pada lingkaran. Jika dia menggunakan tanda kurang dari, berarti dia berada di dalam lingkaran. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui koordinat titik A 4,-2, tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran tersebut. Untuk soal yang pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke, itu persamaannya untuk soal yang pertama. Coba kita lihat pembahasannya. Pembahasannya dari persama lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9, menggunakan titik A 4,-2 diperoleh X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah -2. Sehingga
Dari persamaan yang kita gunakan yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat, kita substitusikan nilai x dan juga y ke dalam rumus atau ke dalam persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat. Menjadi 4 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan sehingga menghasilkan angka 20. Oleh karena nilai dari penjumlahan x kuadrat ditambah y kuadrat adalah 20 yang mana merupakan lebih dari 9, maka titik A 4, negatif 2 terletak di luar lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Kemudian lagi, untuk pertanyaan yang kedua, diketahui koordinat titik A 4, negatif 2, tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran x dikurang 1 dikuadratkan ditambah y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 18. Oke, kita gunakan persamaan itu. Nah, penyelesaiannya untuk persamaan x dikurang 1 dikuadratkan ditambah y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 18 dengan menggunakan titik A 4, negatif 2 diperoleh x-nya sama dengan 4 dan y-nya sama dengan min 2. Sehingga dari persamaan yang diketahui tadi, kita substitusikan nilai x dengan y untuk titik 4, negatif 2. Sehingga kalau kita substitusikan menjadi 4 dikurang 1 dikuadratkan ditambah negatif 2 ditambah 5 dikuadratkan, menghasilkan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga menghasilkan angka adalah 18. Oleh karena hasilnya pengkuadratan dari titik-titik tadi, 4 dengan negatif 2 menghasilkan 18, sehingga nilai antara jari-jari pada persamaan soal dengan hasil mensubstitusikannya bernilai sama, maka titik A 4, negatif 2 terletak pada lingkaran, yaitu lingkaran x dikurang 1 dikuadratkan ditambah y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 18. Oke, untuk yang nomor 3. Nomor 3, persamaannya kita masih menggunakan titik yang sama yaitu 4, negatif 2 dengan persama lingkarannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 12y ditambah 16 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kita lihat. Oke, ini penyelesaiannya. X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 12Y ditambah 16. Kita substitusikan nilai X-nya 4 dan Y-nya juga negatif 2, yaitu menjadi 4 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali 4 ditambah 12 dikali negatif 2 ditambah 16 menghasilkan angka negatif 4. Oleh karena hasil substitusi tadi menghasilkan angka negatif 4, yang mana negatif 4 ini kurangnya dari nilai 0, maka titik A 4, negatif 2 terletak di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 12y ditambah 16 sama dengan 0. Oke, nah itu kalau kita menggunakan menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, baik di titik pusatnya 0,0 maupun di A, B. Oke, selanjutnya di sini adalah mengenai kedudukan garis lurus terhadap lingkaran. Nah, garis lurus terhadap lingkaran di sini Ibu menggunakan rumus seperti ini ya, yaitu lingkaran L berpusat di titik P, X1, Y1 dan berjari-jari R, jarak garis G-nya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan titik pusatnya P, X1, Y1. Dirumuskan dengan D, nilai mutlak A, X1 ditambah BY ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita lihat. Ini adalah kedudukan garis G terhadap lingkaran L. Sebagai berikut. Yang pertama,
Garis memotong lingkaran di 2 titik apabila D-nya lebih dari 0. Ini memotong tepat di 2 titik apabila nilai D-nya lebih dari 0. Oke, kemudian lagi, garis menyinggung lingkaran di suatu titik apabila D-nya adalah sama dengan 0. Oke, kalau misalnya nilai D-nya sama dengan 0, berarti dia hanya menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Dan jika garis tidak memotong maupun menyinggung lingkaran apabila D-nya kurang dari 0. Ini untuk yang garis ya, menentukan kedudukan garis G terhadap lingkaran L. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal diketahui garis L, X ditambah 7Y ditambah 10 sama dengan 0, dan lingkaran L-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Tunjukkan bahwa garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Pembahasannya, garis L, X ditambah 7Y ditambah 10 sama dengan 0, dan lingkaran L-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Kita tentukan terlebih dahulu titik pusatnya, yaitu menggunakan rumus P titik pusat negatif A per 2 dengan negatif B per 2 menghasilkan kita substitusikan nilai A-nya, nilai A kapital dan juga B kapitalnya, yaitu A-nya adalah nilainya minus 2, sehingga kalau kita substitusikan menjadi min dikali minus 2 per 2 dan kemudian minus 4 per 2 sehingga titik pusatnya adalah 1,2. Nah, setelah kita menemukan titik pusatnya, barulah kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu A X1 ditambah B Y1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, perlu diingatkan, di sini kita menggunakan A, B, dan C, yaitu berasal dari persamaan garis. Sedangkan X1, Y1 kita gunakan dari titik pusatnya, yaitu 1,2. Sehingga kalau kita substitusikan menjadi nilai mutlak dari 1 dikali 1, di mana A-nya bernilai 1, dan juga X1-nya juga bernilai 1, kemudian ditambahkan BY1, yaitu B-nya bernilai 7, dan nilai Y1-nya adalah 2, berarti 7 dikali 2 ditambah dengan C, yaitu 10, per akar dari 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sehingga nilai D-nya, nilai mutlak dari 25 per akar 50. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 5 per 2 akar 2. Karena 5 per 2 akar 2 ini kan lebih dari 0. Karena tidak bernilai negatif, berarti dia lebih dari 0. Maka garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Oke. Sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.